Halo, assalamualaikum. Welcome back to channel Cece Macan. Nah, hari ini aku mau sharing tentang resep aku untuk masakan potato cream soup. Nah, ini udah aku siapin bahan-bahannya. Jadi aku pakai ada 2 buah kentang, kemudian ada 1 siung bawang putih, kemudian ini ada kurang lebih tuh setengah bawang bombay, ada garam, micin, lada, terus ini aku pakai kaldu, cuman kaldu ini kadang bisa pakai kaldu jamur atau kaldu, kalau aku sih biasanya pakai kaldu sapi karena menurut aku lebih enak. Kemudian aku pakai mentega, ada keju juga sama susu. Nah, susunya ini aku itu pakai susu Denkau. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya ide mau aku sharing masakan atau resep masakan apa, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, ini sekarang aku mau mulai. Ini kentangnya udah aku kupas, jadi tinggal aku potong-potong kecil-kecil aja. Jadi ini nggak usah terlalu kecil potongnya, yang penting biar memudahkan nanti waktu direbus, karena ini kentangnya mau aku rebus. Kalau misalkan semakin nggak terlalu besar ukurannya, dia semakin cepat tuh nanti jadi lembeknya, karena ini kentangnya mau kita haluskan. Ini ada bawang putih juga sama bawang bombay, jadi ini aku jadiin satu aja karena nanti juga bakal aku gabung. Ini potong asal, kalau aku ya, ini aku potong asal aja. Bawang bombaynya juga. Nih. Ini aku ambil talengannya kurang besar kayaknya. Tadinya aku pikir biar gampang aja. Ini biar gampang. Nah, udah, sekarang kita mau masukin ke panci. Nah, ini pancinya, apinya itu sedang aja, kecil dulu. Ini aku pakein mentega kurang lebih 1 sendok makan. Jadi tunggu dia sampai meleleh dulu, karena abis itu mau kita tumis dulu untuk bawangnya biar harum. Nah, gedein dikit, jadi nggak terlalu kecil apinya. Ini sambil aku masukin bawangnya dulu, bawang bombay sama bawang putih. Ini diaduk-aduk aja, ditumis. Jadi sampai dia udah agak layu. Ini udah wangi. Ini kalau nggak ada bawang bombay, aku dulu pernah coba juga pakai bawang merah. Enak juga sih, cuman menurut aku lebih enak sama lebih harum kalau pakai bawang bombay. Nah, ini udah mulai. Itu udah mulai kayak kuning-kuning gitu. Baru kita tambahin dulu sedikit air.
Ini sedikit dulu aja, baru kita masukin kentangnya. Oh ya, kentangnya jangan lupa tadi habis dipotong, kalau aku biasanya aku cuci lagi biar bersih aja. Jadi cuman aku bilas aja kentangnya, terus aku masukin tuh semuanya. Ini jadinya tuh bisa lumayan banyak ya. Kita tambahin lagi airnya sampai kerendam. Jadi kalau aku nggak pakai takaran, cuman kira-kira aja sampai ini kentangnya nih kerendam semua. Karena kita cuman tujuannya itu biar lembek aja kentangnya. Ini aku gedein lagi apinya biar bisa lebih cepat. Ini kita tunggu tuh biasanya sekitar 15 atau 30 menitan. Tapi nggak tergantung ya waktunya. Karena aku nggak pernah pakai timer, kurang lebih aja kira-kira. Pokoknya kalau misalkan nanti udah lembek, jadi kayak kalau ditusuk pakai garpu tuh udah copot sendiri, itu juga udah cukup. Ini masih keras tuh kelihatan ya. Kalau dia lembek tuh dia bakal gampang banget ditusuk, dan dia masih keras. Ditusuknya masih susah. Nah ini kalau airnya udah mau habis, kita tambahin lagi. Karena masih kurang empuk, tapi ini udah mulai lembek. Jadi sebentar lagi bisa kita proses. Kalau masih putih-putih begini, belum kuning ke atasnya, masih agak keras. Kalau kuning banget begini artinya udah lembut. Ini udah mulai lembut, kita diemin dulu sebentar biar nggak terlalu panas. Karena habis ini kita mau masukin ke sini, kita masukin ke blender. Jadi ini semuanya kita masukin ke blender sampai tidak bersisa. Karena pancinya nanti mau kita pakai lagi, jadi nggak ada bawang yang belum tercampur. Sekarang kita blender. Kalau buat teman-teman yang nggak suka terlalu lembut, tinggal diatur ya teksturnya. Kalau aku biasa blendernya sedikit-sedikit aja. Nah ini kental ya. Ini bisa kalau kurang encer kita tambahin air sedikit.
cukup. Ini kita sekarang masukin lagi ke panci yang tadi. Tuh, ini udah jadi ya. Tinggal kita olah rasanya. Ini semuanya kita tuang lagi ke panci. Ini aku bikinnya lembut ya, jadi kalau misalkan ada yang nggak suka terlalu lembut, kemarin aku juga pernah coba, jadi sebagian itu aku hancurin pakai manual, jadi aku hancurin pakai garpu, sebagian aku blender, jadi masih ada gerendel-gerendel kentangnya. Ini aku kasih air lagi sedikit biar lebih gampang. Kayaknya susah. Kita pakai sendok. Dah. Kita nyalain lagi apinya kecil aja. Sekarang ini kita mau aduk-aduk. Nah, baru kita bumbuin. Jadi kita kasih micin secukupnya. Ini apinya kecil aja. Jadi ini kasih micin secukupnya. Kemudian kasih garam juga secukupnya, kira-kira aja sesuai selera. Kemudian kasih lada sedikit buat yang suka ada pedes-pedesnya sedikit ya, sama kasih kaldu sapi kalau aku. Terus ini tinggal kita aduk. Nah, ini karena kan kental, jadi aku tambahin susu lagi. Susunya itu sekitar 100 ml. Jadi susu Denkau yang tadi itu udah aku iniin, aku cairin. Jadi dia ada apa namanya, mencair sedikit. Kentalnya jadi nggak kental banget. Tuh, teksturnya agak beda sama yang tadi ya. Nah, ini biasanya aku tambahin lagi sedikit mentega, kurang lebih tuh 1 sendok teh. Menurut aku rasanya jadi lebih enak. Sambil terus kita aduk. Kalau misalkan ternyata tadi ada yang keenceran, tinggal diaduk terus, nanti dia lama-lama kayak mengental sendiri. Ini bisa kita cobain dulu ya, jadi biar tahu rasanya kira-kira kurang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya kurang ya guys, jadi kalau masih kurang rasa, karena ini kan banyak ya, jadi garamnya aku tambahin. Sama kaldunya juga pastinya aku tambahin juga, micinnya juga aku tambahin. Ini kita aduk lagi. Ladanya juga aku tambahin dikit karena menurut aku masih kurang berasa.
Kalau udah begini kita cobain lagi. Ini pakai api kecil ya. Karena ini sebenarnya udah jadi, tinggal diolah aja rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebih enak. Cuman menurut aku kaldunya kurang dikit lagi. Nah, terakhir tinggal kita ambil keju. Jadi ini keju itu paling terakhir ya. Jangan lupa ambil parutannya, tinggal kita parut. Ini untuk keju ini secukupnya aja, sesuai selera. Kalau kalian suka keju banget, bisa banyak. Tapi kalau yang nggak terlalu suka, nggak pakai keju juga nggak apa-apa sih. Cuman menurut aku lebih enak kalau pakai keju. Oke, sudah. Kalau udah begini, kita matikan apinya. Aku taruh dulu kejunya ke tempatnya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja. Tuh. Jadi kejunya itu biar masih ada teksturnya. Nanti dia akan melted sendiri ya kejunya. Kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah enak, tinggal kita pindahin ke piring. Nah, ini mangkoknya udah ada, tinggal kita tuang. Tuh. Dia jadinya tuh nanti satu mangkok penuh. Tuh, ini enak sekali ya. Tuh. Penuh banget. Pokoknya ini tuh tingkat kematangannya kira-kira aja sampai dia mengental. Tinggal kita apa namanya, keju-kejunya ini yang enak ya guys, sama rasa kentangnya. Terakhir, buat mempercantik itu tinggal kita pakaikan parsley. Jadi deh. Nah, sekarang aku mau cobain potato cream soup buatan aku. Ini tadi udah didinginin sedikit, dan ini memang porsinya banyak ya. Sebenarnya bisa buat mungkin 4 porsi kalau misalkan mangkoknya kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini menurut aku enak sekali. Dan nih kalau misalkan pakai parsley-nya nih, jadi kayak ada tambahan rasanya juga. Kayak rasa apa ya? Jadi ada tambahan variasi rasa aja sih. Ini menurut aku enak banget. Dan kalau misalkan apa namanya, buat pengganti makan siang juga sebenarnya bisa, karena ini kan kentang ya, jadi ngenyangin banget. Apalagi kentang itu kan bagus ya untuk tubuh, karena dia banyak atau kaya akan vitamin C, B6 dan kalium. Jadi bagus untuk fungsi tubuh yang optimal. Dia menunjang sistem imun juga karena tadi ada vitamin C-nya. Kemudian ada antioksidan juga. Jadi dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Kemudian serat dalam kentang juga bagus untuk membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mencegah sembelit. Kalau misalkan nggak ada susu denko, sebenarnya pakai kayak susu yang emang udah cair juga bisa sih. Cuman tergantung selera aja, karena itu akan nambah rasa di cream soupnya ini. Nah, potato cream soup ini sebenarnya tuh udah ada sejak lama. Jadi akarnya itu sebenarnya dari Eropa, khususnya dari Prancis dan Irlandia. Nah, di Prancis itu sup kentang dan daun bawang itu dikenal sebagai potage parmentier, atau dinama itu untuk menghormati Antoine Augustin Parmentier. Jadi dia seorang ahli agronomi yang mempopulerkan kentang sebagai bahan makanan penting di Perancis. Versi dingin dari sup ini itu dikenal sebagai vichyssoise. Jadi itu diciptakan oleh Louis Diat. Mohon maaf kalau pronunciation aku salah ya. Nah, si Louis Diat ini seorang koki Prancis yang bekerja di Hotel Ritz-Carlton, New York. Nah, pada awal abad ke-20. Nah, Diat ini terinspirasi oleh sup kentang hangat yang dibuat ibunya di kampung halamannya di dekat Vichy, itu di Prancis, dan ia memodifikasi resep tersebut menjadi versi dingin yang elegan, yang kemudian menjadi populer di Amerika Serikat. Nah, sedangkan kalau di Irlandia, sup kentang itu telah menjadi bagian dari masakan rumahan selama berabad-abad, dengan ketersediaan kentang yang melimpah dan bahan-bahan sederhana seperti susu dan bawang. Nah, sup ini maka menjadi makanan pokok yang menghangatkan di musim dingin. Nah, kalau di Prancis itu ada yang bilang, jadi ini berdasarkan kisah aja ya. Katanya itu Raja Louis ke-15. Jadi si Raja Louis ini ketakutan nih kalau dia mau diracun. Maka ia memerintahkan beberapa pelayan untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu. Nah, akibatnya sup kentang yang disajikan kepadanya kan jadi dingin karena kan mesti melalui beberapa proses ya, dicicipin dulu. Namun ternyata si raja ini malah suka sama versi dingin tersebut. Makanya kemudian dikenal dengan vichyssoise itu. Nah, kalau di Irlandia, sup kentang itu sering disebut sebagai sup bonne femme atau bonne femme ya. Aku nggak tahu cara pronunciation-nya. Atau itu artinya itu adalah sup istri yang baik. Jadi mencerminkan peran penting perempuan dalam menyediakan makanan bergizi bagi keluarga.
Maka sup ini menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga Irlandia. Ya kalau mereka tuh cuma pakai kentang, bawang sama bumbu ya. Cuman kalau ini aku variasiin pakai keju. Ya ini enak banget. Ini favorit aku pernah makan kayak apa ya, 3 hari berturut-turut ya, apa seminggu berturut-turut gitu. Nah alhamdulillah sekarang kita udah selesai. Tadi aku udah selesai sharing resep aku pribadi ya. Ini aku bukan koki dan aku juga bukan ahli masak yang emang setiap hari masak. Jadi ini mohon dimaklumkan, aku mohon maaf kalau misalkan mungkin ada salah kata atau salah bahan atau salah caranya dan bagaimana segala macamnya. Karena sekali lagi ini aku hanya sharing dari resep aku pribadi, kesukaan aku. Semoga teman-teman suka, dan kalau misalkan ada teman-teman yang mau request aku sharing masakan apa, itu juga boleh di komen ya. Dan kita jadi udah tahu juga manfaat dari kentang dan bagaimana sejarah cream soup kentang ini atau potato cream soup. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan di share. Next kita akan masak atau sharing makanan apalagi, bagaimana cara buatnya, kemudian bagaimana sejarahnya. Jadi saksikan terus channel Cece Macan. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye-bye. Thank you all for watching this here.